Jangan, enggak boleh. Ya dari mana? Sejak kapan tuh anak-anak kalau datang ketemu kita tuh minta uang? I like coffee, you give money. Oke. Asli Rin, gue malu banget. Jadi waktu itu ada turis Jepang yang merasa dipalak oleh para pengamen di Bogor. Sekarang nih masalahnya pungli beda. Orang Indonesia kalau udah nampak turis, jadi pasti nih dia nak tanduk nih turis nih, nak diperas dia. Korang tahu tak sebab apa orang Jepun dia suka sangat tinggal kat Malaysia? What do you have? Oh, thank you. I buy. How much is this one? Really? Oh, thank you, brother. Thank you. Dan Mat Saleh itu telah membuktikan, geng, seperti apa adab orang Malaysia. Berbeda terbalik dengan orang Indonesia yang suka memalak bila melihat turis ataupun Mat Saleh, ya geng. Orang putih, geng, melihat sikap dan adabnya, geng. Kalau mau melancong ke sebuah negara, kalau seperti negara kita, geng, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video ya, geng, ya. Ini tentang perbandingan yang bisa menyayat hati para netizen Konoha. Namun kalau tak ada perbandingan seperti ini, geng, rakyat ataupun oknum-oknum kita tidak akan sadar tentang hal ini, geng. Ya, katanya kalian akan menyaingi negara Malaysia pasal pelancongan ataupun para wisata. Namun, geng, tingkah lakunya orang-orang ini, geng, membuat jerah ataupun membuat takut lagi orang-orang luar sana untuk menginjakkan kakinya ke Indonesia, geng. Kenapa dinasti wisata lebih ramai di Malaysia daripada di Indonesia? Karena sifat adab orang Indonesia tidak seperti orang Malaysia, geng. Kalau orang Malaysia itu memanjakan para turis-turis, geng. Ada yang berjualan, membagi minuman, membagi makanan, disapa dengan baik. Tidak seperti di negara kita, geng. Di negara kita malah dipalak, dimintai uang, sir money, dan lain sebagainya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, geng, ini seorang polisi, geng. Biasanya polisi ini melindungi, mengaumi, namun dia juga ikut memalak. Dan satu orang YouTuber, geng, yang heran kenapa tradisi meminta-minta ini, meminta anak kecil ini kok ada di Indonesia. Kalian tentu penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji dan bagado. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Rekaman yang viral ini memperlihatkan saat dua petugas kepolisian mencegat kendaraan yang ditumpangi warga Jepang karena tidak menyalakan lampu besar pada siang hari. Kedua oknum polisi tersebut disebutkan dalam rekaman meminta uang. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, Rp1 juta. Maksimal 1 million. Rekaman pungli dua oknum personil Polsek Pekutatan saat terlibat razia kendaraan ruas jalan Denpasar Gilimanuk sontak membesut perhatian warga. Polres Jembrana bertindak cepat. Kedua oknum langsung dipindah tugaskan ke Polres Jembrana guna menjalani pemeriksaan di Propam Polres Jembrana. Kemudian yang bersangkutan langsung kita pindahkan dari Polsek Pekutatan ke Polres Jembrana dalam rangka pemeriksaan. Dalam pemeriksaan Iya, hai. Jangan, enggak boleh. Saya agak bingung ya, tuh budaya dari mana? Sejak kapan tuh anak-anak kalau datang ketemu kita tuh minta uang? Itu tidak boleh dibiasakan menurut saya ya, karena nanti itu malah jadi kebiasaan buruk.
Oke, kalau mending saya beli barang dan bagi-bagi dibandingkan saya kasih uang ke anak. Itu nanti mengajarkan mental yang tidak benar. I like coffee. Yay! I don't have money, you have money, you give money. I don't have money, you give money. Yes, I like coffee, you give money. Okay? こういう時はちっちゃいお金担当のフミヤさんお願いします。OK OK。9万。9万。あげようあげよう。Thank you thank you. Baby あげ。OK OK OK OK。あげたれあげたれ。My wife。あげたれあげたれ。Asli Rin, gue malu banget. Jadi waktu itu ada turis Jepang yang merasa dipalak oleh para pengamen di Bogor. Bahkan pengamen tersebut memalaknya di sebuah angkot yang berbadan besar dan memaksa untuk diberikan uang. Kalau ini terus dibiarkan, ini akan berpengaruh pada pariwisata kita nggak sih? Iya, belum lagi ada ormas, preman, dan pengamen yang suka malak. Ada tukang parkir liar juga. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus jadi fokus pemerintah. Turis Jepang itu mengatakan bahwa ia berkunjung ke Indonesia dan naik angkot di Bogor. Ia kaget saat ada seorang pengemis berbadan besar yang masuk ke angkot, kemudian membagikan semacam amplop. Ia bernyanyi dan turis Jepang ini memasukkan uang Rp1.000. Namun pengemis tersebut seperti tidak terima. Gue yakin banget pasti turis Jepang itu akan menganggap ini daerah berbahaya. Iya Rin, bener. Kok kamu tahu? Jadi turis Jepang itu sampai ngomong kalau ada daerah yang seram dan berbahaya yaitu Bogor. Hanya karena ulah oknum ini. Dan parahnya pada saat tidak terima dikasih uang Rp1.000, di saat angkot itu jalan, pengemis tersebut naik lagi ke angkot dan bernyanyi dengan keras biar diberikan uang. Sekarang nih masalahnya pungli beda. Orang Indonesia kalau udah nampak turis, jadi pasti nih dia nak tanduk nih turis nih, nak diperas dia. Contohnya macam mana, Ce? Contohnya tuh lah di DWP. Berapa banyak tuh turis Malaysia yang diperas sama oknum yang ada di Indonesia. Aku pun tak tahu juga tuh perkembangan kasus dekat DWP tuh macam mana. Buat warga Malaysia, macam mana kasus DWP ini perkembangannya? Apakah duit turis Malaysia kemarin tuh dikembalikan atau macam mana? Korang komen dekat bawah. Ya geng, hanya yang memiliki pikiran waras saja melihat hal ini. Malu geng, malu. Nama baik Indonesia dicoreng oleh oknum-oknum kayak itu. Namun Ikinya melihat beberapa semenjak Ikinya mereaction video, memang banyak hal terjadi hal seperti ini guys. Sirmani meminta money dan juga pemalakan di negara kita. Bila anak-anak Indonesia, anak-anak kecil Indonesia, bila melihat turis ataupun warga asing kayak gitu ya geng ya, padahal itu membuat buruk citra nama daerah tersebut kayak gitu ya geng ya. Bukan cuma daerahnya, namun juga satu negara kayak gitu. Wah, di Indonesia kayak gini ya, ternyata sama dengan negara itu dan negara ini. Wah, lebih baik kita liburan ke Malaysia saja nih. Di sana lebih aman, orangnya ramah-ramah, orangnya lebih beradab, dan orangnya malah pemberi. Kenapa orang bule, orang Jepun, orang Korea, orang Rusia, orang Ukraina, orang mana-mana, geng, sangat suka tinggal di Malaysia. Ya, satu, gak ada pungli di Indonesia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Jom kita simak lagi videonya, geng. Korang tahu tak sebab apa orang Jepun dia suka sangat tinggal kat Malaysia? Antara sebab dia, harga barang dekat Malaysia ni jauh lebih rendah dan berbaloi berbanding dekat Jepun. Dia punya murah tu sampaikan kalau beli sepinggan nasi ayam harga RM10 dekat Malaysia, diorang akan cakap macam ni, alah, baru 500 yen. Apalah sangat murah. Sebab yang kedua ialah bahasa. Orang Malaysia sangat senang berbahasa Inggeris. Kalau negara lain mungkin cakap bahasa itik, ayam. Lagi satu, dekat Malaysia sangat senang mencari makanan. Macam-macam makanan ada. Kalau teringin sangat makanan Jepun tu, boleh je pergi kedai Jepun makan sushi. Artis Jepun sendiri beli rumah and tinggal dekat Malaysia ni. Apa-apa pun, semua negara ada kelebihan dan kekurangan dia. So, lepas ni, apa yang korang nak tahu lagi pasal Jepun? Kalau korang nak tahu lagi, korang boleh tekan follow. Hai guys, selamat pagi. Hari ini Cici nak tunjuk my weekly routine. Every week, Cici akan kesini untuk membeli groceries. Let's go! Hi guys, we're at Chowkit Pasar today. Jom masuk to my favorite pasar. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Selamat pagi kawan. Saya mau membeli longan. Makasih banyak. Hari ini saya membeli longan karena longan ini yang manis.
Saya merasaan seperti Dora the Explorer dengan tas yang merah muda. Selamat pagi. Hai. Ini yang besar. Saya suka ini. Ibu, berapa harga ini, Ibu? Itu. Mana? Pilih. Makasih ya, Bang. Iya. Jom, membeli lagi. Jualan tak ada pungli. Ini aslinya, Ibu. Secara original. Dari mana ini aslinya? Cici sudah settle beli. Saya sangat suka this place. Because as you can see, the sellers are sangat friendly. So guys, please suggest me any other place yang Cici pantut pergi. Sampai jumpa lagi. Bye. Oke. Sedap dah. Sedap dah. Aduh. It does sort of taste like jackfruit, praise God. Yo, sedap dah Sedap ni. Aduh. Wey, aku excited gila sudah ni. Kapan dok mai satu-satu? 5 lang kahwin nak start sudah. Tahun ni confirm paling best. Laut, udara, semua ada. Hampa ready kah belum? Jangan kata kami tahap awal. Negara Malaysia tuh beda, dia tuh nomor 1 destinasi wisata medis di dunia. Kata Menteri Kesehatan Indonesia beda, kalau Indonesia mau setara nih sama Malaysia, itu perlu 1,3 kuadriliun. Kalau itu kan memang udah jelas, Indonesia nih kehilangan 200 triliun. Masyarakat Indonesia nih banyak yang berobat keluar negara, terkhususnya Malaysia. Jadi keluarkan duit tuh sampai 200 triliun tuh di negara orang. No, takut. I only ate one. He just let me crumble. I give you more fun. No, takut. Jangan macam Thank you. They're so kind. You're right, Malaysians are so kind. What do you have? Oh, thank you. I buy this one. Okay. Hodně sladoučky. Wow. Ochutnej? How much is this one? Really? Oh, thank you, brother. Thank you, brother. Takže tu máte kokosový šejky, můžeme poděkovat a vyrazit dál. Thank you. Ja myslím, že by sme sa kľudne najedli a napili, aj keby sme nemali žiadne peniaze. Kalian boleh lihat sendiri, geng. Dan Mat Salleh itu telah membuktikan, geng, seperti apa adab orang Malaysia. Berbeda terbalik dengan orang Indonesia yang suka memalak bila melihat turis ataupun Mat Salleh, ya geng ya. Berbanding terbalik. Negara kita bila ingin menyaingi negara Malaysia, mentaliti kena ubah, yang hal-hal buruk kena contoh negara yang kita ingin saingi. Apa sih kelebihan negara Malaysia? Kok bisa para pelancong-pelancong dari belahan dunia, dari seluruh dunia itu melancong ke Malaysia? Padahal Malaysia kayak gitu-gitu aja menurut Anda. Namun berbeda dengan Mat Salleh ini, geng. Orang putih, geng, melihat sikap dan adabnya, geng. Kalau mau melancong ke sebuah negara. Kalau seperti negara kita, geng, yang suka memalak, berbeda dengan orang Malaysia, malah membagi kepada orang putih, geng. Kan berbeda, berterbalikan, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi, kita kalau ingin menyaingi wisata Malaysia, kita harus contoh. Contohnya tadi orang beli buah, orang beli ini, itu tidak dinaikkan karena orang putih disamakan, geng, harganya. Kayak gitu ya, geng ya. Karena ikinya juga sempat nge-reaction tentang pasal bule orang putih kayak gitu, Mat Salleh kayak gitu ya, yang belanja di harganya tuh 7 kali lipatkan setelah bisa berbahasa Indonesia. Dia diturunkan sampai 200.000. Pertamanya 500.000, setelah dia bahasa Indonesia 200.000. Padahal harganya itu cuma 70.000, geng. Bayangkan. Gimana pandangan negara kita kepada orang luar? Wah, di Indonesia banyak pungli nih, bahaya nih. Lebih baik kita ke negara Malaysia aja lah, lebih aman, lebih sana nggak pernah dipalak dan lain sebagainya. Aduh, kita kalah telak dari negara Malaysia ya, geng ya.
Oke geng, mungkin video ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Bukan ikinya menjelekkan pariwisata Indonesia, bukan geng. Namun ini adalah faktanya yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutupi dengan mata. Bila kita ingin menyayangi negara Malaysia, kita harus contoh dan juga kita harus belajar dan ubah juga mentality dan mindset pemikiran kita geng. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.